Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Rahman dari kelas TI 20D5. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer di pertemuan keempat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi manusia dan komputer. Baik, langsung saja. Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Nah, interaksi ini manusia tentunya dengan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu, dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau dalam bahasa Inggris disebut interface. Nah, dalam lingkup interaksi manusia dan komputer, interaksi adalah komunikasi antara user atau pengguna dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung melibatkan seperti dialog dengan umpan balik atau feedback dan kontrol selama pelaksanaan tugas atau kerja, sedangkan kalau komunikasi secara tidak langsung itu dapat berupa background proses atau proses batch. Di sini user atau manusia pengguna adalah manusia individu, manusia yang berkelompok dalam bekerja sama, atau sekumpulan manusia dalam suatu organisasi yang menghadapi sebagian dari tugas atau proses dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan teknologi dan komputer. Teknologi dan komputer adalah teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, sistem pengontrolan proses, sistem embedded yang dapat mencakup komponen non-komputer, termasuk orang. Kemudian, interaksi manusia komputer merupakan subjek multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu, antara lain seperti psikolog dan ilmu kognitif, kemudian ada ilmu komputer dan juga teknik rekayasa, kemudian ada juga desain grafis, kemudian ada technical writing. Nah, di sini secara interaksi manusia dan komputer. Ketika komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial pada tahun 50-an, mesin ini sangat sulit dipakai dan sangat tidak praktis karena waktu itu komputer merupakan mesin yang sangat mahal dan besar. Makanya dipakai di kalangan tertentu, misalnya para ilmuwan ataupun ahli-ahli teknik. Nah, setelah komputer pribadi diperkenalkan pada tahun 70-an, maka berkembanglah penggunaan teknologi ini secara cepat dan menggunakan ke berbagai penjuru kehidupan, pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Kemajuan teknologi tersebut akhirnya juga mempengaruhi rancangan sistem. Sistem rancangan dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan pemakai, atau suatu sistem yang dirancang harus berorientasi kepada pemakai. Pada awal tahun 70-an ini juga mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai user interface yang diketahui sebagai man-machine interaction, atau MMI, atau interaksi manusia-mesin. Nah, faktor manusia adalah bagian utama dari permasalahan peralatan perancangan yang dapat dibedah oleh manusia selama Perang Dunia Kedua. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh faktor manusia yang mempunyai pandangan tentang apa yang dilihat, seperti perancangan perangkat keras dan mengendalikannya. Masalah dari operasi manusia komputer adalah suatu faktor alami manusia, kalau tidak permasalahan yang baru mempunyai teori substansil komunikasi dan aspek interaksi sebelumnya yang dikembangkan dalam faktor manusia, memakai suatu pertemuan faktor manusia di dalam arah perkembangan interaksi manusia dan komputer. Nah, kemudian ada lagi konsep input dan juga output di dalam interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer adalah hal yang berkaitan dengan desain, penilaian, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia, serta kajian tentang fenomena yang terlibat dengannya. Sistem interaksi itu sendiri juga merupakan bagian dari sistem komputer yang dibuat sehingga memungkinkan manusia berinteraksi dengan sistem komputer seefektif mungkin, guna memanfaatkan kemampuan pengolahan yang tersedia pada sistem komputer.
Nah, komputer terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan, seperti alat masukan seperti penulisan dan menunjuk, kemudian ada alat keluaran seperti layar, suara, speaker, kemudian ada memori seperti RAM dan juga hard disk, kemudian ada prosesor seperti kecepatan proses dan juga jaringan. Nah, sistem komputer adalah jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang bekerja secara otomatis dalam melakukan pengolahan data untuk melaksanakan suatu tujuan pokok, yaitu menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk informasi yang diinginkan. Terima kasih. Sekiranya cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.